Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo kawan pajak, selamat datang di podcast Bacarita Pajak. Nah, kali ini Torang mau bacarita tentang norma perhitungan penghasilan neto. Baik, bersama saya Shirley Diana, penyuluh pajak di Kanwil DJP Stulutenggo dan Ma'alud. Nah, kali ini saya tidak sendiri dong, saya bersama narasumber kita yang sudah ahli di bidang perpajakan. Oke, langsung aja. Langsung. Mas Indri, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Kak Shirley. Iya, terlihat ya dari mukanya ya, semangat. Ya, semangat, harus semangat. Oh, setiap hari harus semangat. Baik, Mas Indri, ini kan sekarang lagi di mana-mana banyak ya, bahkan di medsos Ditjen Pajak sendiri ya, menggaung-gaungkan tentang pengajuan norma perhitungan penghasilan neto. Ya. Nah, ini kira-kira Mas Indri boleh jelaskan dulu nih di kawan pajak, apa itu sebenarnya NPPN? Oke, ya. Sebenarnya NPPN itu adalah norma penghitungan penghasilan neto itu adalah bahasa awamnya adalah persentase, Kak. Oke, persentase yang digunakan untuk menentukan penghasilan neto bagi wajib pajak orang pribadi yang tidak melaksanakan pembukuan. Oke, berarti ini pencatatan ya? Pencatatan. Kalau pembukuan bahasa kerennya tidak melakukan pencatatan secara akuntansi gitu, tapi hanya dicatat omset saya bulan Januari misalkan 100 juta, omset saya Februari 150 juta. Nah, seperti itu saja, sederhana sekali. Nah, norma ini ditetapkan berdasarkan berbagai jenis usaha ya Kak Shirley ya. Biasanya wajib pajak orang pribadi melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas ya, yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan di bidang perpajakan diperbolehkan melakukan menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Misalnya nih contohnya ya, seperti UMKM atau freelancer atau pekerja bebas, ada juga ada pedagang eceran atau pedagang kelontong. Intinya adalah pengusaha kecil ya yang omsetnya itu tidak lebih dari 4,8 miliar satu tahun, seperti itu. Berarti yang harus digarisbawahi ini yang wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha maupun pekerjaan bebas ya, orang pribadi ya. Orang pribadi, badan sebenarnya ada juga diatur di aturan PR 17-nya itu ya. Oke. Nah, ini kemudian, untuk syaratnya, supaya NPPN ini boleh digunakan itu syaratnya apa? Oke. Ya. Next ya Kak Shirley. Oke. Nah, ini syaratnya yang pertama wajib pajak orang pribadi ya, atau badan sebenarnya boleh juga ada aturannya, hanya persentasenya nanti berbeda. Oke. Wajib pajak orang pribadi, kemudian omsetnya kurang dari 4,8 miliar dalam satu tahun, kemudian tidak menyelenggarakan pembukuan secara lengkap atau tidak menyelenggarakan pembukuan secara standar akuntansi lah ya. Jadi hanya mencatat omset saja. Kemudian yang keempat adalah wajib pajaknya itu menyampaikan pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto ke DJP melalui Kortex. Nah, syarat yang keempat ini nih. Ini yang harus harus diketahui oleh kawan pajak semuanya. Ya, karena banyak yang mungkin kawan pajak saya menggunakan norma, tapi dia nggak mengajukan permohonan untuk menggunakan norma perhitungan penghasilan neto ini. Nah, lanjut. Di sini juga ada di PMK 81 tahun 2024 pasal 450 dilakukan paling lambat ya, ada batas waktunya ternyata pengajuannya. Untuk yang pertama ya huruf A-nya itu untuk wajib pajak lama di pasal 450 ayat 2 pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto dilakukan dengan syarat memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Lalu yang huruf B-nya itu untuk wajib pajak baru, yang wajib pajak baru terdaftar, pemberitahuan penggunaan norma penghasilan neto dilakukan paling lambat 3 bulan sejak saat terdaftarnya atau pada akhir tahun pajak, tergantung peristiwa yang terjadi lebih dulu yang mana. Mungkin kalau ini kan bahasa undang-undang kadang agak menjelimet ya, betul Kak Indri ya. Mungkin kalau misalnya kayak
sekarang nih untuk tahun pajak 2025 ya. Iya. Pengajuannya tuh paling lambat akhir Maret 2025 seperti itu ya. Jadi untuk tahun pajak 2000 untuk wajib pajak lama kan Mbak ya. Untuk wajib pajak lama yang sudah punya NPWP sejak dulu. Maka untuk tahun pajak 2025 pengajuan pemberitahuan NPPN itu tanggal 31 Maret 2025 untuk pembukuan yang Januari Desember. Seperti itu. Jadi bersamaan dengan jatuh tempo pelaporan SPT tahunan tahun pajak 2024 sekali. ya. Nah, untuk wajib pajak yang baru terdaftar, nah tergantung kalau dia terdaftarnya misalkan bulan Maret, ya berarti 3 bulan kemudian. Maret, April, Mei, Juni terakhir 30 Juni dia harus mengajukan permohonan pemberitahuan seperti itu. Nah, atau pada akhir tahun pajak bisa juga pada akhir tahun pajaknya. Tergantung mana yang lebih dulu. Mana lebih dulu. Oke, jadi ini udah jelas ya. Tadi untuk siapa saja yang bisa memanfaatkan ya, mungkin bisa dibilang memanfaatkan atau memiliki fasilitas untuk pengajuan norma perhitungan penghasilan neto, yaitu tadi sekali lagi bagi wajib pajak yang memiliki kegiatan usaha. Kalau karyawan kan nggak bisa. Kemudian pekerjaan bebas. Nah, kemudian syarat berikutnya omsetnya harus di bawah 4,8 M dalam setahun. Dalam 1 tahun. Dan kemudian pengajuannya ini yang harus diingat karena banyak sekali yang lupa seperti itu ya. Nah, pengajuannya ini paling lambat tadi 3 bulan ya, 3 bulan pertama di tahun pajak yang bersangkutan seperti itu. Kemudian, nah ini nanti bentar di belakang kita ada ini nih. Ada informasi penting. Siap. Kalau secara ketentuan kan emang paling lambat tanggal ini ya 31 Maret, ya. Pokoknya ya, tapi nanti belakang-belakang ada nih informasinya. Jadi kan udah lewat itu tanggal itu. Iya, secara ketentuan sudah lewat, tapi ada loh DJP kembali lagi membuka ya. Seperti itu. Nah sekarang kalau tadi kita sudah mengetahui siapa saja syaratnya, kemudian sekarang untuk pengajuan NPPN ini melalui apa? Nah, mulai 1 Januari 2025 kawan pajak kan sudah menggunakan sistem yang baru yaitu lewat Cortex. Maka termasuk pengajuan dari pemberitahuan penggunaan norma penghasilan neto ini. Nah, yang pertama dari sisi wajib pajak ya. Jadi wajib pajak harus login dahulu ke dalam Cortex ya. Jadi kawan pajak bisa memasukkan nick-nya ya. Kemudian memasukkan kata sandi Cortex-nya dan masukkan captcha lalu klik login. Jadi syarat utamanya adalah ya kawan pajak harus sudah aktifasi akun Cortex dulu. Ini yang lagi banyak juga kita edukasi kemana-mana ya. Seperti itu ya. Setelah berhasil login, kawan pajak juga harus bikin sertifikat elektronik yang namanya kode otorisasi DJP di Cortex. Jadi kita kembali lagi kawan pajak yang ngingetin lagi kawan pajak, mungkin banyak juga yang belum mengaktifasi akun Cortex-nya ya. Jadi untuk untuk mengajukan pemberitahuan NPPN, maka kawan pajak itu harus bisa mengakses Cortex. Caranya pertama mengaktifasi akun Cortex. Syaratnya untuk mengaktifasi akun Cortex, yang pertama harus emailnya aktif. Email yang terdaftar di DJP online harus sudah aktif. Nomor 2 syaratnya adalah nomor handphone yang terdaftar di DJP online harus aktif. Aktif dan terupdate ya. Aktif tapi kalau nggak update nomornya nggak sesuai. Gitu betul. Dan harus ada pulsanya. Harus ada pulsanya. Minimal Rp500 ya. Minimal 500, 1000 deh. 1000 deh. Tawar kita. Oke, terus yang ketiga, NIK dan NPWP-nya itu sudah padan kawan pajak. Nah, di DJP online NIK dan NPWP-nya sudah padan. Nah, kalau persyaratan 3 ini belum terpenuhi, gimana cara mengaktifasikan akun Cortex? Silahkan datang ke KPP terdekat. Berarti kalau yang 3 syarat itu bisa kalau sudah terpenuhi secara online ya? Nah, kalau 3 syarat tadi terpenuhi, maka bisa mengaktifasi akun Cortex-nya secara online. Tetapi kalau 3 syarat tidak terpenuhi atau 2 atau salah satu tidak terpenuhi, silahkan datang ke KPP untuk melakukan riset perubahan data, alamat email dan nomor HP seperti kemudian itu. Kalau belum dipadankan, dilakukan pemadanan dulu. Nah, setelah berhasil masuk login ke dalam Cortex, kawan pajak ada tugasnya satu lagi apa? Membuat sertifikat elektronik atau kode otorisasi DJP. Jadi di sana kawan pajak bisa membuat permohonan kode otorisasi DJP, lalu membuat passphrase-nya. Passphrase-nya itu berupa password ya. Yang 8 karakter, 1 huruf besar, 1 huruf kecil, 1 angka dan 1 karakter khusus. Ingat ya, karakter khususnya ada syarat-syaratnya ya.
Nah, kawan pajak bisa lihat lagi lah di Ya. channel YouTube Pajak Ya. Sulut Tenggo Malut ya, bagaimana ada ya. cara membuat KODJP. Nah, kita juga Iya. sudah share di channel YouTube Kanwil Pak DJP Kanwil Sulut Tenggo DJP Malut. Sulut Tenggo Iya, Malut, betul. seperti itu. Nah, kita kembali lagi ya ke bagaimana cara mengajukan norma penghitungan penghasilan neto di Cortex. Nah, nanti setelah kawan pajak sudah ya berhasil membuat kode otorisasi, berhasil login membuat kode otorisasi, kemudian juga sudah membuat sertifikat elektronik tadi, maka kawan pajak bisa langsung mengklik layanan wajib pajak di Cortex ya. Tinggal diklik saja layanan wajib pajaknya. Kemudian nanti di layanan wajib pajak akan muncul drop down menu tuh Kak. Ya, Kita pilih lagi layanan administrasi. Ya. Setelah klik layanan administrasi muncul pilihan, kita klik buat permohonan layanan administrasi. Kita klik buat permohonan layanan administrasi. Nah, di situ akan muncul drop down menu pilihan-pilihan berbagai macam layanan yang tersedia di dalam Cortex, Kak. Nah, kita pilih yang kodenya AS.04. Apa itu, Kak? Nah, itu adalah pemberitahuan penggunaan NPPN dan pembukuan stelsel kas. Ya, kita pilih itu. Nanti di sebelah kanannya ada jendela kecil ya. Kita pilih lagi AS04-01, yaitu pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN. Nah, setelah kita klik ini, maka kita klik simpan, Kak. Nah, setelah diklik simpan, maka kita akan muncul kasusnya. Nah, di Cortex ini adalah hal yang baru kan pajak ya. Ada namanya alur kasus. Nah, kalau nanti kawan pajak mendapatkan ada alur kasus, tolong selesaikan alurnya hingga selesai, hingga tuntas. Hingga kasus selesai. Kalau kasusnya tidak selesai, artinya kawan pajak belum tuntas mengajukan surat pemberitahuan penggunaan NPPN ini kawan pajak. Jadi perlu diperhatikan, disimak terus ya di channel YouTube kita nanti. Nah, setelah itu kita akan isikan datanya. Ya, bagaimana cara, apa saja yang diisi? Yang diisi adalah yang pertama tahun pajak, yang bertanda bintang. Jadi kita tahun pajak karena ini tahun 2025, kita isi tahun 2025. Lalu isian yang wajib yang bertanda bintang kedua adalah kita mengklik peredaran usaha. Ya, seperti itu. Nah, di peredaran usaha ini kita isikan omset setahun selama tahun 2025 ini. Yang tentunya intinya harus di bawah 4,8 miliar. Harus di bawah 4,8 miliar, tidak boleh lebih. Lalu yang ketiga, kita diminta memilih kota atau kabupaten. Karena ini mempengaruhi tarif norma kita. Persentase normanya yang akan digunakan berapa? Karena di aturannya itu ada klasifikasi ada pengaturan untuk 10 ibu kota provinsi ya, seperti Jakarta termasuk Manado nih. Itu tarifnya berbeda dengan ibu kota provinsi lainnya yang selain yang 10 tadi. Ya, berangkat. Nah, terakhir adalah kota lainnya yang tidak termasuk 10 ibu kota provinsi atau ibu kota provinsi lainnya. Nah, ini selainnya kota lainnya. Nah, itu akan menentukan besaran tarif normanya. Jadi di kawan pajak mohon untuk di kota kabupaten pilihannya harus persis, harus tepat ya dengan domisili kawan pajak. Seperti mungkin, itu. Biar kawan pajak mungkin bisa lebih mau melihat lebih lanjut ya, bisa di per 17 tahun 2015. Tahun 2015 di lampirannya. Nanti di situ ada daftar daftar persentasenya, kemudian juga jenis usahanya apa saja. Nah, jenis usahanya ini akan mengikuti KLU ya. Klasifikasi lapangan usaha. Jadi pastikan klasifikasi lapangan usaha kawan pajak sudah benar. Jadi bisa dicek di Per 17 tahun 2015. Kalau klasifik KLU-nya masih salah, misalnya harusnya dia clue-nya dokter, tapi pegawai swasta atau misalnya pegawai negeri ya. Bisa mungkin dilakukan perubahan. Bisa dilakukan perubahan data dulu dari Cortex seperti itu. Agar jadi clue-nya sudah tepat, jadi kotanya juga tepat, akan menentukan nanti nilai persentase normanya juga tepat seperti itu, akan dijalankan otomatis. Nah, kemudian kita centang tadi sudah diisi tiga-tiganya.
kita tinggal centang pernyataan. Ya. Berikutnya setelah dicentang pernyataan, kita minta juga diminta pemenuhan persyaratan umum. Itu secara otomatis ya? Otomatis sudah tercentang. Ya. Jadi ada 3, ada jenis wajib pajak OP, metode pembukuan atau pencatatan, atau jangka waktu penyampaian pemberitahuan itu udah tercentang. Ya. Lalu kita klik simpan, Kak. Oke, berarti kita setelah tadi berikan pernyataan centang, kita langsung ke simpan, seperti itu ya? Baik, seperti itu. Kemudian setelahnya kita scroll lagi ke bawah, kita klik tombol Create PDF ya. Setelah kita klik Create PDF, kemudian, kita tinggal sign dulu mungkin klik ya, Kak, ya? Sign ya, klik sign di sini. Nah, ini kalau tadi di Create ya, Kak, PDF itu biasanya Kak diminta ini Pak, Kak ada formulir dokumennya. Oh iya, betul. Setelah kita Create PDF itu nanti ada jendela baru, kita ada isian-isiannya. Yang diisi tidak perlu semuanya diisi, Kak. Misalkan yang diisi nih yang ada tanda bintangnya saja. Nah, itu udah otomatis terisi. Nah, misalkan kalau selain tanda bintang yang akan diisi misalnya ada di deskripsi dokumen. Dan di deskripsi dokumen bisa kita isi misalkan pemberitahuan, penggunaan norma penghitungan penghasilan neto, misalnya seperti itu. Kemudian untuk klasifikasinya biasa kosong nih, Kak, klasifikasi. Klasifikasi surat itu biasa aja. Biasa. Klasifikasi biasa. Kemudian bahasa Indonesia jenis pajak. Nah, jenis pajak kita pilihnya PPh pasal 25 garis miring 29 orang pribadi tahunan ya Kakak. Tahun pajak ya. Kemudian tahun pajaknya dipilih 2025. Untuk bulan pajak karena kita pembukuannya mulai Januari, kita pilihnya dari Januari. Nah, setelah itu kita klik simpan. Nah, setelah diklik simpan, maka kita akan diminta untuk melakukan tanda tangan digital, Kak. Shirley. Tadi ini gunanya Paspres itu ya? Ya, demikian. Gunanya kita mengajukan permohonan sertifikat digital. Ya, kemudian kita buat Paspres. Betul. Jadi sertifikat digital, sertifikat elektronik, Paspres itu sebenarnya sama. Bahasanya sama, ya. Istilahnya berbeda-beda, tapi maksudnya sama, tanda tangan digital seperti itu. Nah, makanya tadi di awal kita singgung-singgung ya, bahwa kita tuh setelah mengaktifasi akun Cortex harus bikin sertifikat elektronik atau sertifikat digital atau Paspres. Yang tadi syaratnya minimal 8 karakter, 1 huruf besar, 1 huruf kecil, 1 angka, 1 karakter khusus. Nah, nanti bisa dicek ya di video YouTube, channel YouTube kita di Kanwil DJP Sulut Tenggo Malut yang lain. Ya, episode sebelumnya ya. Iya, episode sebelumnya. Banyak informasi yang bisa kawan pajak ambil dari channel YouTube kita. Jadi jangan lupa subscribe, share, dan di-share. Kalau ini bagus nih videonya, bermanfaat buat teman-teman wajib pajak yang lain. Silahkan di-share. Karena kita langsung memberikan tutorialnya seperti itu ya, Kak ya. Seperti itu. Step-stepnya seperti apa? Step-stepnya kita jelaskan satu persatu agar wajib pajak tuh bertambah jelas jadi ya. Tidak cuma secara visual ya, secara audio. Tapi visual juga. Ya, gimana cara-caranya seperti itu. Oke, Kak, lanjut ya. Nah, setelah kita berhasil tadi sign, maka langkah berikutnya adalah kita harus muncul namanya notifikasi sukses ya. Kalau sudah dapat notifikasi sukses, kita bisa klik tombol submit. Ya. Setelah kita klik tombol submit, maka kita pastikan ya bahwa dokumen yang tadi kita submit itu sudah bisa kita unduh. Sudah tercreate, ada di dokumen. Caranya gimana? Dari tadi pengaluran kasus ya, itu di bawah tombol alur kasus ada tombol dokumen, Kak. Jadi menu alur kasus itu ada menu dokumen. Tinggal kita klik dokumennya. Ya, di situ kita bisa unduh pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan netonya, kemudian juga bisa mengunduh tanda terimanya, bukti penerimaan elektroniknya, BPE-nya, seperti itu. Jadi nanti ada 2 dokumen di situ ya, Kak ya? Benar sekali. Nah, ada lagi, Kak, kawan pajak ya, harus diperhatikan bahwa ini pemberitahuan penggunaan NPPN adalah fasilitas yang diberikan negara atau di dalam hal ini DJP kepada wajib pajak. Nah, jadi pastikan juga bahwa NPPN tadi pemberitahuan NPPN sudah masuk ke fasilitas aktif ya pajak yang ada di dalam Cortex. Caranya kawan pajak tinggal klik portal saya ya. Lalu klik profil saya. Nah, kemudian dari klik profil saya itu kawan pajak scroll ke kanan.
di ikhtisar profil wajib pajak itu ada tombol fasilitas aktif. Oke, ada menu fasilitas aktif. Nah, itu diklik di fasilitas aktif, pastikan tadi pengajuan, pemberitahuan, pemberitahuan NPWN-nya tadi sudah ada di sana. Jadi sudah aktif. Jadi kawan pajak seperti itu. Jadi itu untuk memastikan kalau pengajuan norma perhitungan penghasilan itu kita sudah berhasil atau belum. Tadi yang pertama kita cek di dokumen. Ya, betul. Masih di menu yang sama ya. Kemudian kita lihat ke bawah ada dokumen, di situ nanti ada terbentuk bukti penerimaan elektronik dan norma perhitungan penghasilan neto. Pemberitahuan NPWN-nya. Ya, kemudian nanti kalau kita mau cek lagi nih fasilitas kita apa aja ya, salah satunya NPWN lah ya. Kita cek tadi di menu portal saya, profil saya, kemudian kita scroll ke kanan. Ada di sana fasilitas aktif. Kita scroll ke kanan, ada namanya menu fasilitas aktif seperti itu. Statusnya harus aktif ya. Iya, harus aktif. Di menu yang lain juga bisa dilihat fasilitasnya lewat dari Kortex juga ya, dari layanan wajib pajak. Kita pilih layanan administrasi, lalu kita klik daftar fasilitas saya. Oke, jadi ada dua cara ya kawan pajak untuk mengecek apakah norma perhitungan penghasilan neto kita tadi berhasil pengajuannya. Tadi yang pertama bisa lewat portal saya, kemudian profil saya ya, kemudian nanti kita scroll ke kanan ya, di sebelah kanan tuh ada namanya menu fasilitas aktif. Betul sekali. Nah, kemudian ada lagi kita bisa mengecek, yaitu tadi masih yang sama ya, di layanan tadi ya, layanan administrasi. Kemudian nanti kita scroll setelah layanan administrasi itu nanti kan ada tuh drop down itu ya. Ya, drop down menunya kita klik. Kita ke daftar fasilitas saya. Ya, daftar fasilitas saya, benar sekali. Nanti kita cek di situ. Betul. Jadi kawan pajak kalau ada misalkan ada nomor HP nih ya. Kan sekarang marak nih penipuan mengatasnamakan DJP, mengaku-ngaku dari Kortex, sebagai harus mendownload PDF segala macam. Itu harus hati-hati kawan pajak harus lebih aware ya. Harus lebih aware. Yang betul itu kawan pajak dokumennya sudah ada di Kortex, di Kortex djp.pajak.go.id. Login ke dalam. Nah, di sana dokumen-dokumen yang memang kita bersurat ya antara wajib pajak dengan kantor pajak atau kantor pajak ke wajib pajak, dokumen-dokumen ada di situ. Bahkan undangan edukasi pun ada juga di situ seperti itu. Dokumen STP, SKP, semuanya ada di dalam. Jadi silakan dicek di menu portal saya, dokumen saya ya. Betul. Jadi kalau dapat WA dari nomor yang tidak dikenal, tolong diverifikasi lebih dahulu kebenaran nomor WhatsApp tersebut. Betul, karena sekarang marak sekali ya penipuan di mana-mana. Bahkan ada yang menyarankan untuk menginstal aplikasi. Padahal Kortex itu adalah bentukannya web ya, web based, maksudnya web. Betul. Jadi tidak perlu bukan instalan aplikasi. Betul. Jadi tidak perlu menginstal aplikasi gitu ya. Bentuknya web based. Kemudian tidak ada juga telepon yang menyuruh-nyuruh untuk melakukan perubahan data dan sebagainya. Kalaupun ada ya paling konfirmasi suruh ke KPP. Ya, KPP terdaftar atau terdekat seperti itu. Jadi kalau kawan pajak menerima WA atau menerima telepon, kalau dia hanya meminta untuk datang ke kantor pajak, bisa dicek dulu, diverifikasi kebenarannya. Kemungkinan memang itu dari kantor mungkin pajak. Dari akun representatif. Ya, mungkin dari AR. Fungsional pemeriksa. Mungkin dari pemeriksa pajak. Atau bisa dari jurusita. Atau dari penyuluh. Dari penyuluh pajak. Karena setiap KPP memiliki nomor help desk. Nomor WhatsApp help desk. Mungkin lebih konfirmasi lagi aja. Iya, konfirmasi nomor WA-nya. Tapi intinya tidak ada satupun yang meminta untuk dibayar, apalagi masuk ke rekening pribadi. Ya, nggak ada itu seperti itu ya. Kalau itu misalkan bertelepon terus harus minta bayar, masukkan ke nomor rekening si A, si B, si C, udah pasti itu penipuan. Betul. Mungkin validasi utama, mungkin kawan pajak bisa mengunjungi ya media sosial dari KPP ya, KPP terdaftar. Situ biasanya ada nomor telepon atau WA helpdesk-nya. Itu untuk melakukan konfirmasi dulu. Apakah benar ada nomor seperti ini yang sudah menghubungi saya. Kemudian pastikan jangan mengklik ya PDF ya, aplikasi APK dan sebagainya ya. Dan kemudian mungkin ada apa lagi ya? Ini Kak, apa namanya? Oh tadi sih kepikiran jadi lupa lagi. Jadi gini, apa namanya? Intinya harus ada verifikasi nomor WhatsApp, cek IG, cek yang paling Instagram. Setiap KPP, setiap Kanwil, kantor pusat DJP memiliki alamat IG resmi yang bercentang biru.
Iya. Nah, di sana tertera nomor HP WA, resmi, nomor WhatsApp untuk layanan, nomor telepon kantor, live chat, alamat, live chat dan sebagainya. Nah, untuk memverifikasi awal bisa lewat situ. Betul. Berarti verifikasi awalnya seperti itu ya. Oke, baik. Tadi Kak Indri udah menjelaskan bagaimana cara kita mengajukan permohonan dari norma perhitungan penghasilan neto melalui sistem Cortex. Sekiranya kawan pajak cukup jelas ya, karena kita juga turut menampilkan tutorialnya seperti itu, step-stepnya seperti apa. Oke, sekarang kayaknya nggak lengkap kalau nggak ada contoh kasusnya. Betul sekali Kak Sherly, harus ada contoh kasusnya. Nanti contoh kasusnya kita tampilkan juga deh di YouTube ya, biar kita jelas. Iya, jadi mungkin Kak Indri silakan jelaskan. Nah, kita ada berapa contoh nih? 2 apa 3 nih Kaca? 3 lah. Ada 3. Ya, buat kawan pajak apa sih yang nggak kita kasih? Contoh kasus yang pertama ya kawan pajak ya, untuk pedagang kelontong, misalkan Ibu Maria memiliki toko kelontong ya, omset di tahun 2025, tahun 2025 itu 120 juta rupiah. Nah, sebagai pengusaha toko kelontong, Ibu Maria ini tidak punya pencatatan akuntansi. Betul. Jadi hanya mencatat omset aja sebulan berapa. Pencatatan sederhana ya. Sederhana. Ya. Bulan Januari 10 juta, maka rata-rata 10 juta total selama 2025 120 juta. Statusnya wajib pajak orang pribadi. Nah, langkahnya maka tadi yang pertama yang sudah dijelaskan di awal, maka Ibu Maria tadi memenuhi harus kalau sudah memenuhi syarat Oh, secara omset memenuhi ya. Memenuhi karena omset cuma 120 juta kan di bawah 4,8 M. Jadi yang filter pertama memenuhi atau enggak? Seperti itu. Nah, kemudian tinggal Ibu Maria tadi login ke dalam Cortex ya. Kemudian mengajukan pemberitahuan penggunaan NPPN tadi ya. Setelah tepat menggunakannya, nah ini misalkan toko kelontongnya ini dikenakan norma 30% ya. Ini tergantung ibu kotanya mana Kak Sherly ya. Nah, nanti ketika menghitung SPT tahunannya di 2025, tinggal omsetnya saja Ibu Maria sebesar 120 juta. Dikalikan tadi normanya 30%. 30%. 30%. Oke, jadi 24 juta. 24 juta penghasilan netonya. Kemudian penghasilan neto 24 juta ini kalau dia tidak dikurangin PTKP. 36 juta ya Kak ya? Iya kan harus dikurangin PTKP dulu kan 24 juta kan? Benar. Dikurangin dulu PTKP sebesar 54 juta. Katakan Ibu Maria ini tidak dia memiliki sendiri ya. Karena ini kan wanita yang memiliki NPWP bisa ya. Memilih terpisah untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Jadi di 24 juta dikurangi 54 juta, hasilnya minus. Artinya di bawah PTKP penghasilan netonya, maka Ibu Maria ini tidak perlu membayar pajak. Kecuali kalau tadi penghasilan netonya katakanlah misalkan 1 miliar. Nah, kalau tadi penghasilan netonya Ibu Maria 1 miliar, terus dikalikan persentasenya 30%, maka penghasilan netonya tadi 300 juta. Kalau 30% dari 1 miliar kan 300 juta. Nah, 300 juta masih dikurangi lagi dengan PTKP 54 juta. Jadi masih ada 246 juta. Nah, itu yang 246 juta nanti harus dikalikan tarif pajak PPh pasal 17. Tarif progresif ya. Tarif progresif yang jenjang berlapis. Bracketnya dari penghasilan lapis pertama yang 60 juta kena 5%. Nah, antara 60 juta sampai 250 juta itu 15%. Kena 15%. Seperti itu. Dan seterusnya ya, 5% tuh sampai dengan 500, 30 sampai dengan 5M. Betul. Lewat 5M 35%. Seperti itu. Kemudian ini contoh kasus yang kedua. Kita dokter. Dokter. Ini yang paling banyak ya. Yang paling banyak memang menggunakan norma penghitungan itu. Misalkan nih Bapak Farhan ya. Dia selaku dokter umum buka praktek sendiri di rumah ya, dokter pribadi praktek pribadi di rumah. Omset 1 tahunnya 300 juta. Nah, tadi sudah memenuhi ya dan tidak melakukan pencatatan secara akuntansi. Jadi hanya pencatatan sederhana aja ya gitu. Nah, ini dokter normanya 50% ya. Berarti 300 juta dikalikan
NPPN-nya 50%, norma penghasilan netonya 50%, jadi tinggal 150 juta penghasilan netonya. Nah, untuk penghasilan neto 150 juta masih dikurangi lagi dengan PTKP. Kalau PTKP-nya ternyata tadi Pak dokternya masih bujangan, jadi hanya dikurangi 54 juta. Masih dikurangi 54 juta. 150 juta dikurangi 54 juta. Berapa tuh jadinya tuh? 96 juta, ya kan? Masih ada sisa 96 juta. Yang 60 juta lapisan tarif pertama kena 5%. Sisanya yang 36 juta 15% tarif pajaknya, seperti itu. Nah, ini ada contoh yang ketiga. Ini contoh kasus di mana wajib pajak yang tidak bisa menggunakan NPPN. Nah, ini contohnya Pak Edo. Pak Edo punya toko jualan elektronik lah, peralatan elektronik. Baik. Omsetnya tuh 5,2 miliar rupiah. Wah, ini secara di awal udah langsung ini nih, gagal. Ya, syaratnya udah gagal. Kenapa? Karena omsetnya melewati 4,8 miliar. Jadi Pak Edo ini wajib menyelenggarakan pembukuan, setelah akrual. Jadi harus menggunakan pembukuan sesuai standar akuntansi. Nah, seperti itu, Kak. Makasih Kak Indri untuk contoh kasusnya cukup jelas ya. Semoga ini juga bisa mengedukasi kawan pajak bagaimana tadi cara perhitungan untuk norma itu sendiri. Jadi norma ini sebenarnya fasilitas sebagai pengurang ya, bisa dibilang sebagai pengurang ya. Betul. Jadi misalnya kalau kawan pajak ini nggak menggunakan norma, ya langsung aja gitu dikurangi PTKP. Penghasilan brutonya. Tapi kalau misalnya punya norma penghasilan brutonya atau peredaran brutonya itu omsetnya dikalikan dulu fasilitas normanya. Setelah itu baru dapat penghasilan netonya. Betul sekali. Itu ya. Nah ini yang mungkin apalagi kan sistem Kortes kan banyak yang masih mengalami kendala. Ini mungkin tips ya buat kawan pajak ya agar pengajuan norma perhitungan penghasilan netonya ini tidak gagal seperti apa Kak Indri? Intinya ya kembali lagi pastikan NIK dan NPWP-nya sudah padan. Ya, pasti itu. Kedua, gunakan email yang aktif. Gunakan nomor handphone yang aktif. Kemudian catat password untuk login ke dalam Kortex. Kemudian catat juga passphrase atau sertifikat elektronik atau kode otorisasi DJP-nya dicatat. Dicatat biar nggak lupa ya. Kemudian yang harus diingat adalah ketika membuat password dan membuat passphrase atau sertifikat elektronik ada karakter yang dilarang. Tidak diperkenankan. Tidak diperkenankan. Nah, jangan menggunakan karakter tersebut. Ingat ya. Untuk tahu karakter apa aja, nah, saya kasih kisi-kisinya ya, seperti ini. Ada koma, titik koma, tanda lebih besar dari, kurang dari, kemudian ada tanda tanya, tanda garis miring terbalik, tanda lurus, tanda titik dua, tanda petik ganda, tanda petik tunggal, kemudian tanda kurung kurawal, dan tanda dolar, kemudian tanda underscore ya, tanda garis bawah itu tidak boleh kawan pajak ya. Itu yang sering bermasalah ketika kalau dipaksakan digunakan, nanti saat membuat password atau passphrase-nya ketika akan menyimpan itu bermasalah, nggak mau dia. Mungkin kalau tipsnya ya kawan pajak, kalau misalnya di laptop kurang lebih keyboard laptop dan PC itu sama ya. Yang bersamaan dengan angka kecuali dolar. Angka 1 sampai angka 0 kecuali dolar. Itu dolar boleh dipakai. Itu yang diperkenankan karakter khususnya gitu. Seperti itu. Masih ada lagi Kak Indri? Nah, ini kita berdua nih ngingetin ya. Ini yang tadi kayaknya kita belum mau jelaskan di awal ya. Ini gongnya. Mengingatkan bahwa walaupun secara ketentuan tadi sudah dijelaskan bahwa pengajuan NPPN ini paling lambat 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan ya. Dalam hal ini kalau pembukaan Januari Desember berarti terakhir tanggal 31 Maret 2025. Untuk tahun pajak 2025. Untuk tahun pajak 2025 pengajuannya terakhir ada 31 Maret 2025. Bersamaan dengan jatuh tempo pelaporan pajaknya. Tetapi
Saat ini pengajuan NPPN di sistem Cortex masih terbuka ya. Sampai dengan 31 Desember 2025. Untuk tahun pajak 2025. Nah, dicatat nih, digaris bawain ya. Khusus untuk tahun pajak 2025, pengajuan pemberitahuan NPPN diperpanjang sampai 31 Desember 2025. Seperti itu. Nah, segera nih kawan pajak semuanya berbondong-bondong manfaatkan hal ini, jangan sampai terliwat. Nanti ketika sudah 1 Januari 2026 kawan pajak belum mengajukan pemberitahuan NPPN, maka saat pelaporan SPT tahun 2025 kawan pajak tidak boleh menggunakan norma. Iya, karena udah ditutup ya untuk pengajuannya ya. Jadi harus terpaksa menggunakan pembukuan standar akuntansi. Mau nggak mau harus pakai pembukuan. Kalau pembukuan kan belum tentu ada fasilitasnya ya seperti norma tadi ya. Dan terutama sumber dayanya kawan pajak. Betul. Iya. Itu yang sangat membebani kawan pajak dengan administrasinya nanti repot. Jadi tolong ya segeralah untuk mengajukan pemberitahuan norma penghitungan penghasilan neto. Mumpung kawan pajak ya masih jauh nih, masih jauh, masih ada waktu sebulan setengah sebulan setengah lah ya untuk mengajukan ini. Seperti itu ya. Oke. Gimana Kak Shirley? Jadi mungkin ini yang harus kita garis bawahi kembali ya Kak Indria. Jadi silakan ya kawan pajak manfaatkan untuk fasilitas ini. Jadi kembali lagi Direktorat Jenderal Pajak masih membuka. Di sistem Cortex-nya sebelumnya sudah ditutup. Sudah ditutup, kemudian dibuka kembali ya, tentunya ini kita ingin memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk bisa menjalankan kewajibannya. Kemudian memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak seperti itu. Jadi sekali lagi bagi kawan pajak tadi yang memenuhi kriteria yang sudah dijelaskan di awal, yaitu baik wajib pajak yang memiliki pekerjaan bebas, kegiatan usaha, kemudian omsetnya masih di bawah 4,8 M, silakan manfaatkan untuk penggunaan norma. Silakan mengajukan norma perhitungan penghasilan neto. Karena nanti ketika kawan pajak melewatkan itu, maka ketika pelaporan SPT tahunan di tahun pajak 2025, kawan pajak mau nggak mau harus memilih metode pembukuan. Betul. Sedangkan kalau ketiga sudah memilih pembukuan, maka tidak bisa lagi balik menggunakan norma. Jadi seterusnya ya, harus pembukuan terus. Padahal kan kasihan omsetnya masih di bawah 4,8 M. Iya, betul sekali. Baik, itu ya mungkin kita garis bawahi sekali lagi ya. Sekali lagi silakan manfaatkan fasilitas ya untuk pengajuan norma sampai dengan 31 Desember 2025. Baik, terima kasih Kak Indri untuk sharing-sharingnya ya. Terima kasih Kak Shirley. Udah dibuka dengan pantun. Tutup dengan pantun. Sekarang ini saya dulu ya, saya yang pantun tutup ya. Wah, saya nggak nyiapin pantun. Oh gitu ya. Saya pantun ya. Lanjut. Dari Tomohon menuju Bitung. Oh, cakep. Lewat jalan baru yang makin nyaman. Asik. Mari Artinya patuhi pajak dengan hati senang demi pembangunan dan kemajuan bersama bangsa tercinta. Baik, sekali lagi terima kasih kawan pajak yang sudah bersama-sama mendengarkan podcast edukasi perpajakan dari Kanwil DJP Sulu Tenggo Malut. Jangan lupa untuk subscribe akun YouTube dari Kanwil DJP Sulu Tenggo Malut dan akun IG Pajak Sulu Tenggo Malut, karena banyak sekali edukasi perpajakan yang kita share ya di sana ya. Dan tentunya sampai baku dapat kembali. Sampai baku dapat kembali di podcast Bacarita berikutnya. Baik, kami pamit. Pajak Tubuh Indonesia Tangguh.